Hadirin, ini malam alhamdulillah malam Sayyidul Ayyam. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Ini kebahagiaan yang teramat luar biasa. Meskipun kita masih remaja, meskipun masih muda, tapi kelakuan kita kelakuan kayak orang tua. Betul? Ini yang Nabi demen. Nabi demen pemuda-pemuda, remaja-remaja yang dia punya kelakuan seperti orang tua. Nabi demen. Tapi Nabi benci orang tua kelakuannya kayak anak muda. Itu Nabi nggak demen. Betul-betul. Apa sih kelakuan yang dimaksud anak muda seperti orang tua? Orang tua kan apalagi 50 tahun ke atas, kalau bahasa Betawi bilang deminya selebetan. Kagak selebetan. Kayak sarung begitu, pakai baju koko, maghrib jamaah, dari Ustaz bilang, isya jamaah, ada majelis taklim, dia duduk dengerin majelis, ada zikir, dia ikut berzikir, ya ada tahlil, dia pulang, alhamdulillah tahlil, pulang bawa berkat, maknya makan berkat, kan gitu. Alhamdulillah, kelakuannya kayak kelakuan orang tua, biarin orang bilang kayak orang tua. Lah kalau kuliah banget kayak bapak lu, biarin. Betul-betul. Kenapa kelakuannya kayak orang tua? Kita ibadah kepada Allah. Tapi kalau lebih jelek lagi, orang tua kayak kelakuan anak muda. Umur 70 tahun, maghrib masih di atas genteng ngelepekin burung dara. Ya Allah, burung yang atas ngample, burung yang di bawah ngample. Orang pakai kolor doang. Ya misalnya ada orang tua, orang-orang pergi ke masjid, ke musola, dia masih nongkrong di jalanan. Padahal umurnya udah tua, udah golongan wal asri. Tahu golongan wal asri? Golongan udah asar, maghrib, udah tinggal mati. Udah bau tanah, hadirin sekalian, betul? Kenapa kelakuannya ke anak muda? Apa yang mau dipikirkan? Hidup sudah lama. Ya, kematian kita nggak tahu. Anak muda yang seperti orang tua itu sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan di dalam hadis qudsi itu dipuji sama Allah, dipuji sama malaikat. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsinya, inna lillahi syabban, sesungguhnya Allah mempunyai pemuda-pemuda, wa ja'ala syababahu fillahi wa fi ta'atillah, di mana masa mudanya itu dihabiskan buat ibadah kepada Allah, buat taat kepada Allah, maka Allah banggakan hamba-hamba ini di depan para malaikatnya. Hadza abdi haqqo, ini adalah hamba-hambaku yang sebenarnya. Alhamdulillah. Ini antum semuanya para remaja sedang dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat-malaikatnya. Hei para malaikat-malaikatku, di malam ini malam Sayyidul Ayyam, di malam Jumat telah berkumpul anak-anak remaja, berkumpul anak-anak muda di majlis di rumah Ustaz Said dalam rangka zikrullah. Mereka adalah hamba-hambaku yang sebenarnya. Alhamdulillah. Apalagi nanti di yaumil qiyamah kita mendapat naungan dari Allah. Sab'atun yudhilhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. 7 malam, 7 golongan nanti di hadapan Allah yaumil qiyamah akan mendapatkan golongan, akan mendapatkan satu naungan yang mana tidak ada naungan lagi selain Allah. Di antaranya wasyabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang hidupnya tumbuh masa remajanya, tumbuh masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Makanya kalau ada anak muda majelis taklim, ya Allah, enak, akhlaknya cakep, suaranya cakep, begitu betul. Ilmunya juga ada. Insya Allah perawan pada berebut. Amin. Mau nggak mana gadis? Mau berjaga? Lah kagak berjaga. Sudah, oh iya masa jeruk makan jeruk. Iya, jangan tenang aja udah, pokoknya ngaji antum setiap lewat jangan dikira banyak yang ngelihat. Anak perempuan, anak gadis banyak yang ngelihat, terus habis itu gitu, murid Ustaz Said cakep juga ya orang itu. Cuma dia kagak ngomong aja. Betul. Orangnya cakep, akhlaknya cakep, ilmunya cakep, sorry cakep. Mantap udah. Iya. Alhamdulillah. Kalau lagi baca selawat luar biasa gurih-gurihnya. Orang lagi lapar habis makan kenyang. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Iya, habis makan kenyang udah. Alhamdulillah. Tuh kenapa ini ngaji penting?
Tahu kalau ngaji Pak, penting duduk. Ngumpul sama orang-orang gede, ngumpul sama orang besar, ngumpul sama ulama, ngumpul sama ustaz. Hidupkan musola, hidupkan majlis taklim, hidupkan masjid. Alhamdulillah. Ya Allah tuh memandang, baginda membanggakan seorang pemuda-pemuda yang menjadi penerus perjuangan dakwah Rasulullah. Ya, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin nanti di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Lagi majelis kita baca ratib, baca maulid. Ya sekarang alhamdulillah corona udah agak kurang-kurangan dikit. Dulu zaman corona masih banyak. Apalagi bulan Juni, SMS, WA masuk innalillahi mulu sama Wahidin. Wahidin, ya Allah, dikit-dikit innalillahi. Gua kira undangan, orang mati. Lagi orang mati mulu. Sehari pakai 7 kali sana Allah. Belum lagi ambulan lewat. Muing. Ini lagi muing. Tahu ada orang yang pegang. Kadang-kadang ambulan kosong diajak jalan. Bego orangnya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Tapi orang-orang beriman kepada Allah, orang yang hadir di majlis taklim, orang yang hadir di masjid musholah dan berjamaah, dia nggak takut. Bukan nggak takut sama corona. Kenapa dia takut sama Allah? Dia yakin, kata Allah, ana dhanni abdi bi, saya bagaimana prasangka hambaku saja. Kalau dia yakin husnuzon pada Allah, dia keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul. Baca salah samaran sabahan wa masahan, kata Nabi. Baca doa pagi 3 kali, sore 3 kali. Allah jamin melalui lisan baginda Rasul, Allah jaga orang tersebut hari itu juga dari bala dan bencana, insya Allah. Makanya kita yakinnya kurang. Betul. Oh Ustaz, kalau takut baca ayat kursi, setan pada kabur. Kita baca ayat kursi juga, yang kabur kita juga. Betul. Lewat kuburan, pulang malam Jumat, hujan gerimis lewat kuburan ayat kursi. Allahumma kabur dah. Kata setan, kurang kabur. Lu mah diem aja kata setan. Ya Allah, kenapa yakin kita kurang? Betul. Lihat Khalid bin Walid yakin dengan doa yang diajarkan oleh Rasul. Ketidakdahan ketika ditahan oleh orang-orang kafir, Khalid bin Walid ditantangin. Khalid bin Walid, siapa yang mau nolongmu? Allah menolong saya, kata Khalid bin Walid. Baik, kalau begitu nih ada air putih, air gelas isinya racun. Banyak tawanan dikasih minum air itu mati seketika itu juga. Blok mati. Contohnya banyak patepar. Pada mati semuanya. Kalau emang kamu siap, kamu mati, minum nih. Kata Khalid bin Walid, siapa takut? Mana airnya? Ini minum. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Diminum sama Khalid bin Walid. Alhamdulillah, gak ada pengaruh sedikit pun dalam dirinya seperti minum air putih biasa. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Kenapa bisa begitu keyakinan? Yakin sama Allah. Tapi ente jangan coba-coba pulang dari sini begitu. Ntar pulang dari sini masuk ke kamar mandi belakang, ambil air, ambil gelas, ambil air, diaduk autan, spiritus, minyak wangi, mie apalagi itu, sabun, diaduk, minum. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Insyaallah mati. Insyaallah modal atau mati. Kenapa Ustaz? Makom kita beda, keyakinan kita beda. Betul. Sama seperti hanya kita sakit, datang ke rumah guru-guru kita. Kita yakin guru kita itu asbab beliau, wasilah beliau, doa beliau, kita bisa sehat badan kita. Cuma ambil air putih doang. Kiai, Habib, Afan doain, anda kurang sehat, doain Bib biar anda sehat. Kiai doain, diambil sama Kiai, cuma minumin sehat, pulang sehat. Coba ente ke rumah begitu, orang datang ke tempat ente, waduh, dah, ane sakit bang, minta air, pulang, insya Allah bikin parah. Kenapa yakinnya beda? Tuh, makanya kemarin banyak corona di mana-mana. Orang yang selalu ingat Allah, hatinya tenang dia.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah orang-orang mengingat Allah hatinya akan tenang. Betul. Orang kebanyakan yang mereka yang sakit dan sebagainya karena mereka selalu husnudzon pada Allah, takut bawaannya kemana-mana. Saya tadi minimal hadirin kemarin lagi PPKM lagi lockdown, saya berapa kali ceramah daerah luar kota, Bogor, Cibanteng, Liwiliang, belum lama ke Cibatok, ya daerah Pamijahan, Bogor. Itu mereka di sana, mohon maaf Ustaz, kagak ada pakai masker. Di Cibanteng, Liwiliang, saya buka pintu keluar pakai masker, malu saya kantongin masker. Di sini bilang apa? Ya di sini masih Jakarta masih ada corona, iya. Di sini mah kata percaya tuh. Di sini mah nggak ada corona, adanya corona. Corona sah. Iya sebenarnya. Adanya corona di sana, corona nggak ada. Kenapa mereka yakin? Zikrullah, ingat kepada Allah. Ini kan kayak kagak nih. Ini gara-gara corona semua timbul fitnah. Masjid pakai renggang, sholat pakai renggang, kira selfie rapet. Betul. Kira orang-orang gak boleh kerumunan. Ingat 3M, 3M, 3M. Memakai cuci tangan, menjaga jarak. Giliran dia ngelebar sembako dilebar-lebar. Ngumpul. Orang disuruh jaga 3M sendiri mampus sekali. Naudzubillah min. Kita sudah jaga, rakyat itu dijaga, hampir masjid pakai jarak sholat. Ada di suatu masjid pakai ditulisin, kalau bagi sholat pertama jaga jarak cuci tangan, kedua pakai masker, ya nggak pakai masker silakan sholat di luar. Sholat di luar panas. Itu mana? Ya Allah, jaga jarak. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita doain biar corona cepat selesai. Kita ngaji di majelis taklim juga enak, betul. Nggak ada rasa kecurigaan, nggak ada rasa dari kekhawatiran, ketakutan. Dulu saudara kita Islam ngajarin, agama ngajarin, Nabi ngajarin. Kalau ada saudara kita bersin, kita ucapkan yang bersin ucapkan alhamdulillah. Yang dengarkan ucapkan yarham, yahdikumullah. Nah sekarang orang bersin takut, nggak didoain kabur. Asyikul corona. Wah corona. Orang bersin, bus yang sebelah bukan yarham kalau nyebutin. Innalillah. Betul. Salaman pada kagak mau. Ini dulu masih jam corona lagi rame-ramenya. Salaman pada kagak mau, kenapa takut corona? Salamannya begini, kayak petinju. Amin kia gitu juga kecetok palanya. Oh kiai, habaib kagak ada zaman begitu. Salaman tetap musafahah. Kenapa? Karena dia lebih yakin kepada hadis baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min muslimaini yaltaqiyani musafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada dua orang muslim dia bertemu, dia musafahah, dia bersalaman berjabat tangan, illa ada harful istisna, kecuali kata Nabi dosa yang Allah ampunkan keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum dia berpisah, sebelum tangannya terlepas dosanya sudah diampunkan oleh Allah. Alhamdulillah. Karena kalau gini diampunin ya. Ya Allah, kalau nggak becing itu lumayan juga sakit. Betul kan? Cici pandan lagi. Ya Allah yang budi alaihim. Ya Allah, ini alhamdulillah, makanya duduk di majlis ilmu, alhamdulillah, duduk di majlis zikir, alhamdulillah, belajar. Apalagi saya tanya guru kita ngajinya apaan? Ratib, alhamdulillah zikir. Ya ratibul haddad itu luar biasa. Satu kampung ada yang baca ratib, majlis ratib, itu kampung diberikan keamanan sama Allah. Oleh tadi semua hidup bilang majlis di Sonomari ada, nggak jadi masalah. Kalau memang antum ada waktu datangin tuh majlis. Yang penting pesanannya, atau jangan pernah bandingin guru-guru antum, nggak berkah ilmunya. Kalau gue mendingan ngaji sono, majlis sono, kenapa? Gurunya aliman dikit. Oh sono gurunya aliman dikit, sono mah apaan? Bisa cuma alim bantah doang, sampai ya doang. Oh jangan, nggak berkah ente punya ilmu. Ente mau ngaji kemana silahkan, tapi jangan pernah bandingin satu sama lainnya guru-guru antum. Paham? Kenapa? Ilmu itu kita nggak tahu keberkahan dari ilmu yang mana, dari ustadz-ustadz yang mana, dari guru-guru yang mana. Ilmu ente dapat, keberkahan ilmu ente dapat.
Makanya jangan pernah memperbandingkan, bahkan menjelek-jelekan satu guru dengan guru yang lain. Naudzubillah min. Wah, semua kalau bisa, nabe gak enak aja di sono. Nabe makanannya kagak ada. Oh, di sono kagak ada. Ustaz di sono mau ngomel mulu. Lu nggak demen mulutnya lemes. Wah. Betul. Jangan, saudara. Kita tuh yang namanya belajar, ibarat kita bercermin. Paham nggak bercermin? Di rumah punya kaca apa kagak? Itu kalau kaca, itu kalau sini, berarti itu kaca bukan di cermin, disolokan. Mungkin gelap dulu mungkinnya. Kalau kita ada cermin, nih dulu ada waktu belajar, sama almarhum almarhum Habib Idrus bin Salim Alatos Kebon Baru Tebet. Beliau bilang tuh, kita ngaji seperti bercermin, kita ngaca nih. Kita punya jerawat di sini nih, lempangan jidat. Oh, min asarin ipertok, bukan sujud. Jidat di sini kan sujud mantap banget. Bisa di jidat begitu. Jerawat kita ngaca. Kaca yang kita salahin, apa ini kita obatin? Kita ngomong, cermin murah nih. Masa muka gue cakep begitu? Di sini jerawatan. Pindah ke spion motor. Spion motor begitu juga. Ada spion jelek nih, motor lama. Lah, motor disalahin. Cari lagi mobil salahin. Semua antum ngaca pasti sama apa kagak modelnya? Sama nggak? Cuma satu yang beda. Kalau itu ngaca di empang, agak kelihatan. Mungkin itu cakep di situ. Dia ngaca di empang. Betul, emang kelihatan. Banyakan lumut, benar. Artinya apa? Ketika kita bercermin, jangan salahkan kaca, tapi perbaikin, obatin jerawat di muka kita. Paham nggak? Paham? Ketika ada ustadz ngajar, misalnya bab masalah hasad, bab masalah dengki, bab masalah sombong, takabur, riya dan sebagainya, jangan salahin ustadz. Lah ustadz ngomong hadis begitu, mau dari kemarin bahasanya hasad, dengki, asli gua depan banget ngomong gitu loh, biar pembahasannya lain apa? Padahal apa? Hatinya itu yang lagi hasad. Lu mau kita berangkat ke masjid yang satu penceramah berdebu-debu, wah, la hasada illa bisa nggak boleh hasad, nggak dengki. Ya ustaz sama yang ngono. Semua nggak ente nggak akan berubah. Kenapa? Yang bisa merubah adalah diri antum sendiri. Betul. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Diri kita yang kita rubah. Jangan salahin ustaz, jangan salahin kiai, jangan salahkan habaib. Kalau kita duduk di majelis taklim, introspeksi diri. Oh benar kata tuh ustaz, oh benar tuh kata kiai, oh benar tuh kata habib. Kalau saya begini terus, saya kapan mau bertobat di hadapan Allah? Alhamdulillah. Lagi kita ngaji fikih, ini penting banget. Kalau bisa selingin dengan akhlak ustaz. Kenapa akhlak sekarang tuh penting? Anak-anak saya tuh ngajar akhlak nomor 1. Karena guru-guru saya ngajarin adab. Ingat, adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Atas syaraf adab wala binasab. Kemuliaan seorang itu dengan adabnya, bukan karena keturunan. Orang ngelihat kita bukan karena orang tua kita, tapi lihat bagaimana akhlak adab kita di jalanan. Betul. Antum jalan dari sini keluar ke masjid, antum punya adab, punya akhlak. Orang angkat tangan, angkat topi. Kenapa itu akhlak cakep banget? Lewat permisi, tegur sapa, betul nggak? Emang Nabi yang ngajarin tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyum di depan saudaramu sedekah. Kita jalan nggak kenal sama orang, cuma negor doang. Misi pak, senyum. Orang girang apa enggak? Girang. Wah, tuh anak udah siapa sih? Masya Allah, akhlaknya cakep banget. Udah punya pacar belum tuh ya? Ya Allah, gue jadi mantu apa itu orang? No, padahal cuma senyum doang, betul nggak? Adab itu. Ya Allah, adab senyum. Antum melihat orang senyum, memberikan salam senyum, sedekah. Cuma kalau ada orang senyum, jangan sendirian, repot urusannya. Pulang majlis malam juga senyum aja. Paling orang bilang, no bocah kesambet. Senyum aja sendirian. Ya, senyum. Tapi kalau kita lewat di kampung model begini rapat, lewat selonong boy, biar kita pakai baju koko, pakai sorban ke saya, pakai gamis, pakai imamah sekalipun, lewat nggak permisi, diketawain orang. Tebong lewat. Nah, betul Ustaz. Kata Betawi bilang, tuh gede bong hanyut apa? Udah bong hanyut lewat. Begitu, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, betul nggak? Tuh, lihat Islam, orang tua kita ngajarin dulu. Walaupun cuma sekedar basa-basi, cuma sekedar untuk nyenangin orang lain, ibadah hukumnya. Pahala. Lihat tuh, Betawi modelnya orang kita. Kita tahu keluar, udah pakai pakaian rapi. Ustaz mau ke masjid, lagi mau ke masjid, mau pakai sarung begini masuk menonton.
Tapi kenapa orang tahu itu masih tapi itu sudah nanya basa-basi? Kenapa? Nyenengin kita. Idkhulus surur fil qalbil mu'min ibadah. Memasukkan wal surur, meletakkan kesenangan, kegembiraan di hati orang beriman ibadah. Itu lewat orang negor senang apa kira-kira? Senang. Diopenin sama orang. Makanya itu akhlak penting. Kedua fikih. Ya, hadirin yang anak muda, anak remaja. Sekarang saya suka perhatikan. Kadang-kadang sholat jamaah. Orang pakai kaos, pakai celana ketat, kaos ketat. Ya, emang sih nutup aurat, tapi lempengan ruku kaosnya ketarik ke atas, celananya tarik ke bawah. Akhirnya tuh kaos ame lepis ketarik set, kelihatan lubangnya. Sah nggak sholat? Belahannya kelihatan, sah nggak kira-kira? Lagi ruku kelihatan lubangnya, celengannya kelihatan, masukin lugaman masuk. Giliran naik ke atas itu tidak sujud karena mungkin ketarik, mungkin lebar. Kalau tadi ruku koi masuk, kira sujud HP Nokia masuk, Samsung masuk, Oppo masuk. Oppo ya kan? Tuh, kenapa sah nggak kira sholatnya? Auratnya kelihatan. Tuh hati-hati. Kadang ada orang yang tahu, kadang ada orang yang nggak tahu, ada yang tahu tapi kagak mau tahu. Paham nggak? Mau ngerepotin sendiri. Begini contohnya, lagi ruku Allahu Akbar, ditarik tangan kanannya. Jadi ruku tangannya harus di sini, di belakang. Entah kira sujud narik lagi yang kiri, kan bego. Betul. Tuh orang bego, tahu orang bego. Tolol. Tahu tolol. Kata orang Arab bilang bahlul. Tahu bahlul? Minum es ditiup. Es kebul saka panas ditiup. Kan bego orangnya. Kenapa lo? Panas, itu ngumpul dingin bego. Ditiup, minum es ditiup, dikira panas. Kan begitu hadirin. Kenapa hadir di majelis ilmu diajarin nanti dirapin sama guru kita? Ya, barang siapa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat yang mengatakan itu kelala Utsman bin Aqil Bidiyah yang mukti dalam kitabnya. Itu barang siapa yang beramal beribadah tanpa dengan ilmunya, maka amal ibadahnya tertolak oleh Allah. Ente sholat, hukum sholat habis belajar tayamum, naik lagi tingkatnya setelah itu syarat berwudu, habis syarat berwudu lagi macam air, naik lagi tentang rukunnya wudu, sunahnya wudu, membatalkan wudu. Di situ ada keluar dari kubur atau dubur, keluar dari kemaluan kita depan ataupun belakang. Kentut termasuk batal. Karena kita kagak ngaji disangka kentut yang bunyi. Kentutnya pelan. Yang kadang-kadang sampingnya itu tetangganya tulisnya di sholat. Habis baunya itu segambreng. Habis selesai sholat, itu kalau sama temannya, lu tadi sholat batal. Apa kenapa? Lu kan tadi kentut. Gue samping lu denger pelan. Apa yang ngomong ke temannya? Iya, tapi kan pelan. Yang batal kan yang kenceng tuh gubuk. Yang kenceng yang batal. Kenapa yang bikin malu yang kenceng begitu? Ya Allah, na'udzubillah min. Maka dari itu ayo kita buka majelis, kita belajar. Ya, antum masih muda, antum masih remaja, semuanya ayo jangan sampai ente menyesal. Antum saya sering ingatkan karena anak remaja, kita nggak selamanya terus di kampung tipal, betul nggak? Kita nggak selamanya terus di kampung tipal. Suatu saat kita berumah tangga, dapat jodoh, kita nggak tahu jodoh kita orang mana. Kita akan hijrah dari kampung tipal. Nanti antum akan merasa pentingnya ilmu yang antum dapetin sekarang. Ya, nanti kalau kata Al-Mahfurul Rahmatul Awraq Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kalau kita niat tanam rumput, tanam padi, insya Allah rumput ikut. Tapi nanam rumput, padi luput. Ya, artinya ilmu yang dikit yang kita dapetin nanti, ketika kita ada di tengah-tengah rumput, padi itu akan kelihatan. Manfaatnya orang berilmu akan kelihatan. Maka dari itu manfaatkan dari sekarang. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajar, enggak ada orang yang lahir dalam keadaan alim. Guru-guru kita semuanya belajar. Ada yang di pesantren, ada yang ngaji di kampung, tapi mereka mengamalkan ilmunya. Enggak ada orang lahir langsung pintar. Yang kedua pesan saya, ijtihad wala taksal wala takul ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguh, jangan pernah malas dan berpangku tangan. Nanti akan datang suatu saat orang-orang yang menyesal.
nyesel dulu gak ngaji. Kenapa temen gue ngaji sekarang masya Allah sekarang udah jadi ustaz. Dino kalau lagi ceramah lagi khotib Jumat yang lain pada diem. Iya malah pada diem kalau ngobrol banyak soalnya. Betul. Wah kita tuh baru nyesel. Nyesel itu adinya di belakangan. Nyesel adinya di akhir. Nggak ada nggak nyesel duluan? Ada nggak? Ada. Lo kemarin teman saya nyesel lagi korban sapi, bawa sapi di depan dituntut tuh sapi diseruduk. Gue kami bilang nyesel itu duluan. Nyesel duluan ya Ustaz. Betul. Insya Allah. Dah kita baca Fatihah. Ya mudah-mudahan lain waktu bisa kita lanjutin lagi ya. Karena memang sebenarnya jujur kondisi saya kurang sehat. Semalam saya habis ngajar di Cawang, hujan maghrib, saya ngajar lagi ke Seberang. Habis itu pulang saya berumah istirahat sebentar, berangkat lagi ke Ustadz Marhadi pembukaan Al-Fatihiyah. Depan majelis saya kepleset, masih berasa badan saya. Tadi mau urut belum jari-jari, sekarang lagi ngantri istri dan terlalu. Istri lagi kurang sehat, saya lagi ngantri lama, saya tinggal dulu. Ya doain biar sehat walafiat. Nah itu juga kita doain nih biar panjang umur sehat walafiat ya. Biar coba benar masih ada guru, masih alhamdulillah kita masih ada yang bimbing. Ya, kadang-kadang orang sekarang kalau gurunya sehat didiemin, ada majelis taklim kalau mau datang, giliran Ustaz Kiai meninggal baru paling nangis dia. Kayak dia doang nggak punya yang paling nangis. Kiai itu, ya Allah ilmunya dalam, orang alim, ngajar di masjid Timur tuh ngajar tuh, itu datang kagak pernah. Kalau lu mau yang ngomong, bos itu Kiai apa? Saling masalah kan nggak ngerti ya? Iya. Meninggal dunia kan beliau? Iya kan? Banyak yang nangis sampai. Cuma masih hidup belum pada kemana? Manfaatin gak tuh ilmunya? Kalau masih hidup dimanfaatin ilmunya, dia meninggal itu nangis wajar orang paham bahwa itu benar-benar air mata dari hati. Ini karena air mata buaya. Dia sedih semua status sedih semua. Kalau buaya pesanin sedih banget. Agak. Mungkin lu demok mau tapi bilang. Laga lu sebangkul, ditagi gak ada sering tatak tuh, udah kita bilang tuh. Kira makanya manfaatin guru-guru kita ya, dari Ustaz udah ngasih tahu Ustaz Muhyiddin, Ustaz dari pengajar, Ustaz Abdul Aziz. Orang-orang Timur banyak kalau minggu pagi asal ada, termasuk Aziz Zakaria sekarang, Mas Istiqomah beliau, termasuk almarhum Ustaz apa dulu yang meninggal udah. Itu rajin. Saya kenal beliau dari Masjid As-Sa'adah, termasuk saya Haji Zakaria karena saya dari Masjid As-Sa'adah. Ahad pagi kita ngaji tuh, yang ngajar Ustaz Abdul Aziz, Kiai Salim Na'i, Kiai Abdul Aziz, Kiai Habib Sayyidul Walid, sekarang Sayyidul Walid meninggal, diganti mana Habib Ahmad. Ya, tuh ngaji muter-muter terus, diganti-gantian Ustaz Zainul Solihin. Ya mudah-mudahan duduk di majlis itu kita berkah. Insya